Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Truk bermuatan galon kosong menabrak sejumlah kendaraan dan warga di Cianjur, 2 orang tewas. Perayaan Natal di Kota Bandung berlangsung damai dan hikmat. Libur Natal kawasan Lembang, Bandung Barat dipenuhi wisatawan dari berbagai daerah. Peringatan Hari Ibu tanggal 22 Desember lalu membawa berkah bagi mereka yang kreatif. Salah satu toko roti di Kota Tasikmalaya kebanjiran pesanan paket donat ucapan Hari Ibu dari para pelanggan yang ingin memberikan kejutan kepada sang ibu tercinta di hari spesial ini. Tanggal 22 Desember lalu, sebagian besar isi etalase sebuah toko roti donat di Kota Tasikmalaya ini kosong. Rupanya, sebagian besar donat telah dipesan para konsumen yang ingin memberikan ucapan spesial kepada sang ibunda tercinta. Memang di toko ini, para pelanggan bisa memesan donat dengan hiasan bertema khusus, mulai dari ulang tahun hingga ucapan selamat Hari Ibu. Hingga siang hari saja sudah ada 100 paket donat khusus ucapan Hari Ibu yang terjual. Besar sudah, jadi emang benar-benar kita bisa menyesuaikan hari guru, hari ibu, kita bisa. Dari pagi ini jam 8 dimulai udah sekitar 100 pesanan ya. Dan ini masih terus ya? Masih terus sampai jam 7 malam. Konsumen membeli kejutan-kejutan spesial buat ibunya, ibu mereka. Jadi konsumen yang biasa nggak beli jadi beli kayak gitu. Padahal biasanya dalam sehari hanya 50 paket donat ucapan saja yang terjual. Detail ucapan Hari Ibu dan hiasan pada donat yang diberikan membuat haru ibu yang menerima kejutan dari anaknya. Saya sangat terharu. Ternyata pas pulang kerja di mobil ada makanan. Dikira itu punya orang lain. Pas saya buka ternyata dari anak sendiri. Kreativitas membuat paket donat ucapan hari spesial sedikit banyak menolong penjualan toko roti ini. Selain untuk Hari Ibu, konsumen juga bisa memesan khusus paket donat untuk ucapan selamat ulang tahun, pernikahan, kelahiran atau permintaan apa saja yang diinginkan oleh konsumen. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Malam perayaan Natal berjalan dengan damai dan hikmat. Forkopimda Provinsi Jawa Barat dipimpin penjabat gubernur memantau pelaksanaan misa Natal di sejumlah gereja di Kota Bandung. Malam Natal tanggal 24 Desember, penjabat Gubernur Jawa Barat didampingi Kapolda Jabar dan Pangdam 3 Siliwangi serta seluruh Forkopimda memantau persiapan dan pelaksanaan misa Natal di sejumlah gereja di Kota Bandung. Gereja yang didatangi rombongan antara lain GKI, GKPI, dan Gereja Katedral Santo Petrus Kota Bandung. Rombongan menyapa para jemaat dan menyampaikan harapan agar pelaksanaan ibadah Natal berjalan damai dan mendatangkan kebahagiaan. Kami berkeliling ke 3 gereja. Pertama untuk menyampaikan selamat hari Natal. Kami Forkopimda Jawa Barat menjamin keamanan dari pelaksanaan ibadah Natal ini agar berjalan damai dan penuh dengan kebahagiaan. Kita bersyukur saudara-saudara kita dapat melaksanakan ibadah Natal ini dengan hikmat dan aman dan damai. Hidup sesuai dengan yang berkenan kepada Tuhan, artinya bekerjalah dan hidup sesuai dengan posisi dan fungsi masing-masing. Dan ikutilah suara hati dan gerakan roh ilahi, supaya ada damai sejahtera. Maka silih asih, silih asuh, silih asah, silih wawangi satu sama lain, sehingga kita hidup bergandengan tangan. Sebelum pelaksanaan misa Natal, tim Aji Bom Polda Jabar dan Polsek Karawang Kota melakukan pemeriksaan sejumlah gereja di Karawang. Polisi memeriksa satu persatu barang-barang dan tempat yang dinilai rawan gangguan keamanan.
Di Gereja Santo Yohanes Ciamis, jemaat gereja menghias pohon Natal bersama dengan warga yang tinggal di sekitar gereja. Bersama-sama mereka saling membantu sebagai wujud kerukunan antar umat beragama di Ciamis. Tim Liputan melaporkan. Kawasan Lembang selama libur Natal dan Tahun Baru selalu menjadi pusat kunjungan wisatawan. Wisatawan sudah antri di pintu masuk sejak pagi sebelum objek wisata dibuka. Kawasan wisata Lembang, Bandung Barat sudah mulai ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah sejak Kamis pekan lalu. Wisatawan yang datang seiring dimulainya masa liburan sekolah. Selain kawasan Lembang yang memiliki banyak objek wisata, beberapa titik lokasi wisata lainnya seperti Cisarua dan juga Maribaya berangsur lebih ramai. Dan hari Minggu tanggal 24 Desember, antrean para wisatawan memadati pintu masuk sejumlah objek wisata di kawasan Lembang, Bandung Barat. Sejak pagi, wisatawan mengunjungi objek wisata The Great Asia Afrika, Lembang Park Zoo hingga Farmhouse. Wisatawan yang datang sebagian besar dari luar kota seperti Jakarta dan sudah tiba sejak pagi sebelum objek wisata dibuka pukul 7.30. Kesini sih liburan. Memang tujuan ke Lembang atau gimana? Sebenarnya sih masih banyak sih, cuman ini salah satunya. Karena dari dulu sih emang pernah kesini, cuman bener-bener kalau ke Great Asia Afrikanya baru pertama kali sih. Agar lalu lintas di sekitar objek wisata tidak mengalami kemacetan, petugas Satlantas Polres Cimahi bekerja sama dengan pengelola objek wisata dan warga memberlakukan buka tutup parkir objek wisata yang penuh dan mengalihkan kendaraan ke sejumlah kantong parkir yang telah disiapkan bersama warga sebelumnya. Kami alurkan ke kantong-kantong yang disediakan oleh desa dan masyarakat di beberapa titik. Alhamdulillah sehingga tidak ada parkir-parkir di bawah jalan. Dari pantauan udara di kawasan Lembang, Bandung Barat, Simpang Betrix dan Jalan Gudang Kahuripan menjadi salah satu titik kemacetan terparah hari Minggu. Ribuan kendaraan baik dari arah kota Bandung maupun Subang menuju Lembang memadati beberapa ruas jalan sehingga terjadi antrean panjang hingga mengular lebih dari 3 km. Kemacetan juga terpantau di beberapa titik lainnya seperti Jalan Setiabudi, Jalan Panorama hingga Cikole. Kendaraan didominasi mobil pribadi dan bus pariwisata. Untuk mengurangi kemacetan, aparat Satlantas Polres Cimahi sudah memberlakukan sistem satu arah atau one way selama 20 menit. Secara bergiliran, kendaraan dari arah kota Bandung didahulukan untuk melaju menuju Lembang. Selain skema one way, sebagian kendaraan wisatawan juga dialihkan ke jalur alternatif seperti Jalan Sersan Bajuri dan Jalan Kolonel Masturi, Kota Cimahi. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat. Pantai Pangandaran mulai dipadati pengunjung dari luar kota sejak liburan sekolah dimulai. Kepadatan arus lalu lintas yang masuk ke objek wisata pun tak terelakkan. Memasuki masa liburan sekolah, objek wisata Pantai Pangandaran mulai diserbu oleh wisatawan dari berbagai daerah. Antrean kendaraan pun sudah mengular sejak pintu masuk Pantai Pangandaran yang didominasi oleh bus dan mobil pribadi asal luar kota. Mereka memilih berlibur ke Pantai Pangandaran lebih cepat agar lebih nyaman untuk bermain pasir di Pantai Pasir Putih. Selain Pantai Pangandaran juga memiliki objek wisata alam lainnya yang menarik dikunjungi seperti Citumang, Madasari, dan Batu Hiu. Kita memakai liburan sekolah nih gitu, mengajak anak-anak untuk happy di liburan sekolah ini. Anak-anak udah sering lagi nih dari awal-awal nih kita kapan liburan gitu, makanya kita memilih sebelum tanggal 25 ke sana, semakin padat kita dahulukan lebih awal. Sekarang kita pengen coba nih anak-anak happy dengan Pangandarannya tersendiri, diajak main pasir, mungkin nanti selanjutnya kita akan coba ke Citumang. Untuk mengatasi kemacetan panjang yang terjadi di pintu masuk objek wisata Pangandaran, petugas gabungan lintas instansi baik dari Polri, TNI, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP Pangandaran mengatur arus lalu lintas keluar masuk kendaraan ke Pantai Pangandaran serta parkir. Kemacetan di antara jam 11 sampai jam 2 itu terjadi karena memang harus crossing antara kendaraan yang mau masuk ke hotel dengan kendaraan yang sudah keluar dari hotel. Itu sudah diantisipasi karena memang kita sudah ada tim gabungan dari Polres, dari Kodim, Satpol PP dan Disub
tersebar di beberapa pos yang jaga, dan itu untuk membantu memperlancar kendaraan yang baik yang masuk ke Pangandaran maupun yang akan keluar ke Pangandaran. Kemacetan biasanya terjadi siang hingga sore saat lalu lintas kendaraan pengunjung yang akan keluar bertemu dengan kendaraan wisatawan yang baru tiba di Pangandaran. Pemkab memprediksi puncak kunjungan wisatawan akan terjadi menjelang tahun baru, di mana puluhan ribu wisatawan akan berkumpul di sepanjang Pantai Indah Pangandaran. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Gustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.